Apakah ini bikin Bapak Pramono dan Anies Baswedan kelojotan? Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mendapat penghargaan atau awards ya. Penghargaan sebagai pemimpin yang berhasil membangun brandingnya dan menepati urutan tertinggi elektabilitas gubernur se-Indonesia. Dan saat ini untuk pemimpin-pemimpin di Indonesia, Kang Deddy Mulyadi menempati urutan kedua. Yang pertama Pak Prabowo, yang kedua Pak Deddy Mulyadi, kemudian yang ketiga itu ada Pak Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, kemudian bla 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 ke bawahnya banyak ya. Dan ini bukan hanya sekedar penghargaan karena berhasil membangun branding, tetapi yang jadi penilaiannya juga ada unsur apa ya? Ada unsur keikhlasan dalam bekerja. Luar biasa memang. Dan kebesaran hati Kang Deddy Mulyadi ditunjukkan pada acara itu dengan memberikan mandat untuk mengambil penghargaan itu oleh wakilnya. Dari dulu sampai sekarang kalau ada penghargaan Kang Deddy gak datang. Selalu aja diwakilkan, luar biasa. Kita lihat dulu ya. Adalah bisa tukeran gubernur gak orang Jawa Timur. Kemarin perban di Sumatera Utara ada yang teriak, Pak Kadem tolong kesini, tolong bantu kami. KDM Pak, perban bencana di Sumatera Utara nyebut Deddy Mulyadi gitu. Serasa gubernur Indonesia cuma satu ya Deddy Mulyadi. Artinya beliau berhasil buat dirinya sebagai sebuah brand. Gubernur tuh begini, gubernur tuh begini. Berdasarkan penilaian kita seperti itu, ini beda nih angle-nya. Kebetulan yang ini tentang brand, bagaimana membuat branding diri sendiri di era digital layak dicontoh Deddy Mulyadi. Makanya kesempatan ini untuk contoh Deddy Mulyadi, kita berikan penghargaan kepada beliau. Baiklah hadirin, penyerahan plakat apresiasi Excellence Leadership Branding 2025 untuk Bapak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat diwakili oleh Bapak Sumasna STMUM selaku Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Bapak Deddy Mulyadi Jawa Barat sebagai penerima penghargaan khusus Excellence in Public Leadership Branding 2025. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih apresiasi yang telah diberikan pimpinan kami yang ternyata tadi dicermati oleh beliau sejak dari Bupati Purwakarta, dan kelebihan yang hari ini beliau sampaikan ke kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata direspon oleh masyarakat dengan masuk yang kalau di survei publik sangat tertinggi untuk pejabat publik yang dalam pelayanan pemerintahan di harinya. Ini izin Pak Agub, kebetulan saat itu tanggal 3 Desember itu ada momen yang di Gedung Sate, momen istimewa, ada kejadian istimewa yang di tahun kita gunakan sebagai Hari Bakti PU. Beliau menjadi pembina upacara sehingga tidak mengurangi rasa hormat, menugaskan saya untuk menerima hargaan yang beliau terima. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini memberikan dorongan kuat kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pelayanan terbaik masyarakat Jawa Barat khususnya. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nge-branding diri sendiri di era digital layak dicontoh Deddy Mulyadi. Wow! Deddy Mulyadi raih Kelar Brand Marketing Award dengan gaya khas kepemimpinannya yang hadir lewat konten. Namun dampak positifnya jelas lebih banyak terasa. Rakyat lebih mudah mengadu. Permasalahan pun jadi lebih cepat teratasi lewat aksi tanggap dan kerja nyatanya. Gubernur Indonesia cuma satu ya Deddy Mulyadi. Pejabat yang pertama kali main Facebook Deddy Mulyadi. Ketika Bupati Purwakarta, page Facebooknya sudah jutaan Pak. Jadi bukan baru mulai, bukan, sudah jutaan Pak. Makanya penghasilan Deddy Mulyadi saat ini di sosial media per bulannya miliaran Pak. Ketika Bupati Purwakarta, saya pernah ngobrol sama beliau. Jadi memang kalau PR digital itu hanya tentang 3 hal: how to create the content, bagaimana membuat konten, how to manage content, when to share the content. Yang ketiga, how to manage digital community. Nah, Deddy ini sudah melakukan ini sejak Bupati Purwakarta. Beliau punya tim Pak, punya tim. Facebook, waktu itu beliau banyak main di Facebook. Facebooknya jutaan Pak, page-nya. Mungkin ya di Indonesia paling besar page Facebooknya beliau sampai bisa jadi 20 jutaan. Sehingga Deddy Mulyadi berseloroh, saya nggak perlu lagi wartawan, nggak perlu lagi, ya saya langsung di tempat saya gitu ya. Kan hasilnya adalah bisa tukeran gubernur gak orang Jawa Timur. Kemarin perban di Sumatera Utara ada yang teriak, Pak Kadem tolong kesini, tolong bantu kami. KDM Pak, perban bencana di Sumatera Utara nyebut Deddy Mulyadi gitu. Serasa gubernur Indonesia cuma satu ya Deddy Mulyadi.
Artinya beliau berhasil buat dirinya sebagai sebuah brand. Gubernur tuh begini. Berdasarkan penilaian kita seperti itu, ini beda nih. Angle-nya kebetulan yang ini tentang brand. Bagaimana membuat branding diri sendiri di era digital layak dicontoh Deddy Mulyadi. Makanya kesempatan ini untuk contoh Deddy Mulyadi. Kita berikan penghargaan kepada beliau. Assalamualaikum, Sampurasun. Ya, malam ini saya ditugaskan Pak Gubernur, ya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, untuk menerima penghargaan nih, ya Kumparan Award Impact Makers, ya 2025. Ini Pak Gubernur, ya Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi diberikan apresiasi, ya dalam kategori impactful leader in centric people problem solving. Nah, jadi pemimpin yang pokterolong, yang menyelesaikan masalah warga secara permasalahan luar biasa. Nah, ini. Jadi ada sisa berapa? Jadi kalau total 74 juta, sisanya masih ada sekitar 625 jutaan. Udah, saya minta 25 juta aja. Apanya, Pak Bu? Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau ke sana, yang geserin. Untuk asuransi anak-anak ojol. Siap. 600 juta, Pak Bu? Ya, udah kasihin. Saya mah 25 juta cukup sampai Desember. Siap, Pak Bu. Catat, Pak. Dikira yang di pinggir jalan itu bukan gubernur. Ini ceritanya. Kang Deddy keluar dari toko ikan, tampak seperti orang biasa. Ia berdiri tenang di pinggir jalan. Beberapa menit menunggu, barulah mobil pribadinya datang. Orangnya di sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat raih penghargaan kinerja terbaik senasional. Penghargaan itu diberikan langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menghadiri Hari Otonomi Daerah tahun 2025 di Balikpapan. Menariknya, Gubernur Jawa Barat lebih memilih untuk tidak hadir dan fokus kepada persoalan yang ada di Jawa Barat dan melayani masyarakat secara langsung. Mimin ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Jawa Barat yang meraih penghargaan Provinsi Kinerja Terbaik Senasional. Meskipun Jawa Barat meraih penghargaan peringkat kedua, tentu capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya yang meraih peringkat keempat. Tapi ngomong-ngomong, yang dapat peringkat satu provinsi mana ya? Kok bisa sih? Ayo yang cinta KDM bagaimana pandangannya? Tulis di kolom komentar. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa di-subscribe ya, Le. Nah, jadi itu ya. Yang biasanya dari dulu ya, itu elektabilitas tertinggi dari gubernur se-Indonesia itu ditempati oleh gubernur Jakarta. Itu dulu, dari dulu ya. Tapi untuk sekarang ini berbeda. Mungkin karena gebrakan Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa dengan dukungan masyarakat ya, karena hasilnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat Jawa Barat. Ditambah lagi dengan ya memang kinerja gubernur dan wakil gubernur Jakarta memang kurang. Brandingnya mau apa gitu loh. Karena Kang Deddy Mulyadi membranding dengan program-program dan kerja-kerja yang memang di-up ke media ya. Kalaupun ada memang program yang nyata yang memang menarik untuk masyarakat dari beberapa gubernur yang memang ada di media. Karena mereka selalu bersinergi dengan media sosial, media massa. Kalaupun ada program mereka itu pasti ada nanti di media kita lihat ya. Ya tentunya program yang ada di Jawa Barat semuanya di-up. Ya. Bukan berarti program yang ada di luar Jawa Barat juga tidak di-up ke media. Semuanya di-up. Tetapi tingkat kepuasan masyarakatnya memang lebih tinggi di Jawa Barat dengan gaya pemimpin Kang Deddy Mulyadi yang sangat-sangat bagi saya hampir ideal lah. Ada ketegasan, ada gurauan, ada secara emosional, secara pedagogik ya, secara deep learning, kemudian secara apalagi banyak apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam menyampaikan ide gagasan, cara sinergisitas Kang Deddy Mulyadi dengan pejabat lain, dengan pejabat luar Indonesia. Kita bisa melihat tontonan yang disuguhkan adalah sesuatu hal yang renyah sehingga mudah dicerna oleh masyarakat dan masyarakat memang menyukainya. Ya, sehingga ketika melihat Kang Deddy Mulyadi di beberapa konten menambah kita itu semangat, membuat kita itu tambah semangat. Itu artinya
seseorang yang kita lihat lalu kita menjadi lebih berenergi, itu orang tersebut bisa dipastikan keilmuannya luar biasa. Mungkin dari keilmuannya atau dari ketulusan hatinya dalam berbuat, nggak tahu lah. Ini kembali ke elektabilitas, bahwa ada 10 tokoh ya. Yang pertama itu elektabilitas yang paling tinggi Bapak Prabowo, diikuti oleh Bapak Deddy Mulyadi, Pak Anies, kemudian ada Pak Purbaya ke bawahnya, Sandiaga Uno, kemudian Agus Harimurti dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.